Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini akan saya berikan tentang contoh menentukan daerah konvergensi dari suatu sistem waktu diskrit. Contohnya seperti ini adalah contoh yang sebelumnya. Ada sebuah barisan xn sama dengan a pangkat nun. Bentuk transformasi z-nya adalah seperti ini. Xz sama dengan z per z min a. Ya, dengan daerah konvergensinya adalah di absolut z lebih dari a. Ya. Kenapa tandanya lebih dari? Karena di sini ada unit step. Nah, dari bentuk transformasi z seperti ini kita dapatkan harga pol dan zeronya masing-masing. Polnya di z sama dengan a dan zeronya di z sama dengan 0. Ya, kita tentukan ya titik-titiknya. Pol ditandai dengan tanda silang kecil ya seperti ini, sedangkan zero ditandai dengan tanda 0 kecil ya. Kita gambar dalam diagramnya seperti ini ya. Ya, kemudian kita buat lingkaran dengan jari-jari A ya. Kita buat lingkaran dengan jari-jari A seperti ini ya. Karena di awal sudah ditentukan bahwa daerah konvergensinya adalah di Z lebih dari A, maka daerah konvergensinya adalah ini yang diarsir. Luaran atau luasan yang berada di sebelah luar lingkaran yang berjari-jari A. Ya, ini adalah daerah konvergensinya. Ya, kenapa di sebelah luar lingkaran yang berjari-jari A? Karena ya ini ada tanda unit step di sini. Ya, ini contoh untuk menentukan daerah konvergensi dari sebuah sistem waktu diskrit yang sudah dialihragamkan dengan Z. Contoh yang kedua, ya diketahui bentuk barisannya seperti ini. Xn sama dengan setengah pangkat nun ditambah dalam kurung negatif sepertiga pangkat nun. Ya, nanti silakan ini diuraikan sendiri. Ya, langsung ketemu bentuk aliragam Z-nya adalah seperti ini. Xz sama dengan 2Z kali dalam kurung Z min 1/12 per Z min setengah Z plus sepertiga. Nah, dari bentuk aliragam Z yang seperti ini sudah jelas pasti kita mendapatkan pol lebih dari 1. Ya, di sini polnya adalah di Z sama dengan setengah dan Z sama dengan negatif sepertiga. Dari mana ini? Ya, ini kita lihat dari bagian penyebutnya. Ini adalah yang menentukan berapa atau di mana titik-titik atau letak dari pol-polnya, yaitu di Z sama dengan setengah dan Z sama dengan negatif sepertiga. Nah, sekarang ya, kita tentukan daerah konvergensinya. Ya, di sini bentuk sinyal diskritnya semua dikalikan dengan unit step. Nah, otomatis maka daerah konvergensi adalah di Z lebih dari setengah, ya, absolut Z lebih dari setengah dan absolut Z lebih dari sepertiga. Ya, tanda negatifnya kita abaikan dulu. Ya. Nah, kemudian titik-titik ini kita tentukan di diagram ini. Ya, kita tentukan Z sama dengan setengah di sini, Z sama dengan negatif sepertiga di sini. Ya, langkah selanjutnya kita buat lingkaran. Ya, kita buat lingkaran dengan jari-jari sepertiga dan jari-jari setengah. Nah, terus di mana? Ya, karena di sini ada dua buah pol yang nilainya berbeda, ya, yaitu setengah dan sepertiga, maka sesuai dengan sifat-sifat daerah konvergensi, jika memiliki dua buah pol, maka polnya berada di luar pol yang terbesar. Ya, jika memiliki pol lebih dari 1, maka daerah konvergensinya berada di sebelah luar atau di sebelah kanan pol yang terbesar. Nah, di sini polnya adalah setengah dan sepertiga. Setengah lebih besar dari sepertiga. Nah, maka daerah konvergensinya adalah di luar lingkaran yang berjari-jari setengah. Ya, jadi perhatikan sifat-sifat daerah konvergensi. Gitu. Contoh selanjutnya yang ketiga, bentuk barisannya seperti ini. Xn sama dengan negatif sepertiga pangkat nun dikurangi setengah pangkat nu min n min 1 ya. Jadi perhatikan
unit stepnya seperti apa, apakah masih orisinil, apakah sudah direkayasa, ya, sudah dibalik atau digeser atau dan sebagainya. Nah, dari bentuk XN seperti ini kita peroleh bentuk transformasi Z-nya masing-masing seperti ini, ya. Ini kita dapatkan ini bentuk transformasi Z-nya seper 1 plus sepertiga Z pangkat min 1, ya, dengan daerah konvergensinya adalah di Z lebih dari sepertiga. Bentuk barisan yang ini kita dapatkan bentuk transformasi Z-nya adalah seper 1 min setengah Z pangkat min 1 dengan daerah konvergensinya adalah di Z kurang dari sepertiga. Ya, kenapa ini tandanya beda? Yang ini lebih dari, yang ini kurang dari, ya, karena adalah ini unit stepnya. Ya, ini unit step yang masih orisinil, ini adalah unit step yang sudah dibalik dan digeser. Nah, kita dapatkan bentuk transformasi Z-nya adalah seperti ini. Persis, ya, sama dengan contoh yang sebelumnya. Ya, pole-nya sama persis, yaitu di pole di Z sama dengan negatif sepertiga dan di Z sama dengan setengah. Ya. Dalam gambar pun posisi pole dan zeronya sama persis dengan contoh sebelumnya. Tetapi kenapa daerah konvergensinya berbeda? Ya, kenapa daerah konvergensinya berbeda? Jadi ada kemungkinan posisi atau letak pole dan zero yang sama, daerah konvergensinya berbeda. Ini sudah terbukti. Ya, kemudian perhatikan juga sifat-sifat daerah konvergensi. Ya, di dalam daerah konvergensi tidak boleh terdapat pole. Ya, itu salah satu sifat dari daerah konvergensi. Nah, maka karena untuk sistem distrik yang ini daerah konvergensinya lebih dari sepertiga, ya, bentuk yang kedua daerah konvergensinya kurang dari setengah. Nah, maka kita gambarkan daerah konvergensinya adalah di sini. Di sebelah kanan lingkaran yang berjari-jari sepertiga dan sebelah kiri lingkaran yang berjari-jari setengah. Jadi daerah konvergensinya yang diarsir ini, luasan yang diarsir ini adalah berbentuk cincin. Jadi perhatikan, ya, sifat-sifat daerah konvergensi. Di dalam daerah konvergensi tidak boleh ada pole, ya. Kenapa yang diarsir tidak di dalam lingkaran berjari-jari setengah sampai titik 0 ini? Ya, karena ada aturan itu di dalam daerah konvergensi tidak boleh terdapat pole, ya. Artinya kalau ini diarsir sampai titik pusat ini, maka nanti ada pole yang bernilai sepertiga. Itu menyalahi sifat-sifat daerah konvergensi, ya. Jadi itu daerah letak pole yang sama belum tentu daerah konvergensinya sama, ya. Itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.